2125 from the Management Study Program. Hello, I'm Anastasia Della Amelia in PIM Tutu Sequan 2110. Here, I'm as the second speaker. Without further ado, let's continue with the presentation of the material. Enjoy watching! Bye! Okay, I will explain the first material, namely antagonisme. Antagonisme atau pertentangan adalah unsur penting dalam politik yang mendorong upaya untuk mengurangi atau menghilangkannya demi mencapai integrasi sosial. Contoh, perbedaan pendapat antar mahasiswa-mahasiswi mengenai kebijakan kampus atau sistem penilaian. Faktor-faktor penyebab antagonisme. The first, perspektif konservatif. Perjuangan antara elit atau yang mampu memerintah dan massa atau yang menolak superioritas elit. Contoh, pandangan mahasiswa-mahasiswi senior memiliki hak lebih dalam menentukan kegiatan kampus dibandingkan mahasiswa-mahasiswi baru. Second, perspektif liberal. Persaingan untuk sumber daya yang terbatas di mana individu berusaha mendapatkan keuntungan maksimal. Contoh, persaingan antara mahasiswa-mahasiswi untuk mendapatkan nilai terbaik atau kesempatan magang. Perspektif Marxis. Pertentangan kelas sosial akibat sistem produksi yang menghasilkan pemilik modal dan pekerja. Contoh, perbedaan pandangan antara mahasiswa-mahasiswi dari keluarga berada dan mahasiswa yang bekerja untuk membiayai kuliah. Faktor sosiokultural, pengaruh sejarah, tradisi, dan pendidikan dalam menciptakan antagonisme. Contoh, konflik antar kelompok mahasiswa yang berasal dari daerah dengan budaya berbeda. Motivasi psikologis, konflik batin yang menghasilkan agresi dan keinginan untuk mendominasi. Contoh, ambisi berlebihan seorang mahasiswa-mahasiswi untuk menjadi ketua organisasi tanpa mempertimbangkan kemampuan atau kepentingan orang lain. Next, kategori sebab-sebab antagonisme. The first, individual. Perbedaan kemampuan dan karakter individu mempengaruhi dinamika politik. Second, kolektif. Identitas kelompok dan perbedaan sosial dapat menjadi sumber konflik politik. Oke, next, jenis perjuangan politik. The first, perjuangan kekuasaan antar individu, persaingan untuk posisi dan jabatan. Second, perjuangan kekuasaan antar kelompok. Kelompok-kelompok dengan kepentingan berbeda saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya dan pengaruh. And then, sebab-sebab individual dalam pergolakan politik. The first, perbedaan bakat alami. Individu dengan bakat lebih cenderung berhasil dan berkuasa. Teori ini berakar dari konsep struggle for life Darwin, di mana yang paling mampu akan bertahan. Second, kecenderungan psikologis. Beberapa individu secara alami lebih agresif dan ingin berkuasa, sementara yang lain lebih menerima keadaan. Next, the second speaker will deliver. Thank you to the previous speaker. Next, I will explain the material about teori-teori bakat individu. Yang pertama, teori liberal, kompetisi ekonomi dan politik, kepentingan pribadi sebagai motif utama. Lalu yang kedua, teori konservatif tentang elit, motivasi altruistik, kekuatan moral, pendidikan, dan tradisi. Bakat individual dan pembentukan kelas-kelas sosial. Yang pertama, privilege turun-temurun. Keuntungan yang dimiliki oleh individu dapat diwariskan kepada keturunannya, menciptakan perbedaan kelas sosial. Kedua, peran pendidikan. Pendidikan membentuk karakter dan nilai-nilai individual, serta memungkinkannya untuk berkontribusi pada masyarakat. Antagonisme kelas sebagai sumber konflik. Teori Marxis berpendapat bahwa konflik politik berakar pada antagonisme kelas, yang muncul dari sistem produksi dan kepemilikan. Sementara non-Marxis mengakui antagonisme kelas sebagai salah satu faktor, bukan satu-satunya. Contoh, perbedaan pandangan antara mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang berbeda mengenai isu subsidi pendidikan atau beasiswa. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu mungkin lebih mendukung kebijakan yang meringankan beban biaya pendidikan, sementara mahasiswa dari keluarga berada mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Teori Marxis tentang perjuangan kelas. Perjuangan kelas adalah hasil dari sistem produksi dan kepemilikan yang dipengaruhi oleh teknologi. Evolusi teknologi mengubah sistem produksi,
kelas sosial, dan akhirnya antagonisme politik. Contoh, perbedaan pendapat dan kepentingan antara mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan yang seringkali memperjuangkan isu-isu sosial dan keadilan dengan mahasiswa yang lebih fokus pada pengembangan karir individual melalui kegiatan seperti magang atau pelatihan profesional. Jenis negara dan bentuk negara. Terdapat berbagai jenis negara berdasarkan sistem kelas dan bentuk negara, rezim politik. Setiap jenis negara memiliki sumber antagonisme utama yang konstan, tetapi bentuknya dapat bervariasi. Contoh, dalam konteks organisasi kemahasiswaan, jenis negara bisa dianalogikan dengan ideologi atau platform yang dianut organisasi tersebut. Misalnya, organisasi yang fokus pada isu lingkungan, HAM, atau keagamaan. Bentuk negara bisa dianalogikan dengan gaya kepemimpinan dan struktur organisasi yang ditetapkan. Misalnya, organisasi dengan gaya kepemimpinan yang demokratis versus yang lebih hierarkis. Antagonisme sekunder. Selain antagonisme utama, terdapat antagonisme sekunder yang memperumit perjuangan kelas. Kelas-kelas yang muncul atau merosot dapat membentuk aliansi yang berbeda dan setiap kelas tidak homogen. Contoh, munculnya kelompok-kelompok belajar atau diskusi yang berbeda di antara mahasiswa. Kelompok-kelompok ini mungkin terbentuk berdasarkan minat akademik yang sama, latar belakang sosial, atau pandangan politik. Terkadang ada konflik atau persaingan antara kelompok yang dapat mempengaruhi dinamika sosial di kelas. Evaluasi teori Marxis. Teori Marxis kuat dalam menunjukkan perjuangan kelas sebagai faktor penting dalam antagonisme politik, tetapi lemah dalam mengklaim bahwa faktor ini selalu dominan. Contoh, dalam menganalisis kebijakan kampus, penting untuk mempertimbangkan faktor kelas, tetapi juga faktor lain seperti gender, ras, agama, dan orientasi seksual. Misalnya, kebijakan mengenai fasilitas ibadah di kampus dapat memicu perdebatan yang melibatkan berbagai kelompok mahasiswa dengan latar belakang agama yang berbeda. Konflik rasial dan teori rasis. Konflik rasial disebabkan oleh antagonisme antar ras, dan teori rasis mengklaim bahwa ras yang berbeda memiliki kemampuan sosial dan intelektual yang tidak sama. Contoh, diskriminasi atau stereotip terhadap mahasiswa dari kelompok etnis atau ras tertentu. Hal ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti komentar-komentar rasis, pengucilan sosial, atau perlakuan yang tidak adil dalam penilaian akademik. Teori tentang rendahnya ras-ras berwarna. Teori ini mengasumsikan superioritas ras putih dan inferioritas ras-ras lainnya dengan tingkat inferioritas yang berbeda-beda. Contoh, kurikulum atau materi kuliah yang biasa dan kurang representatif terhadap kontribusi atau perspektif dari kelompok etnis atau ras tertentu. Misalnya, kurangnya representatif tokoh-tokoh ilmuwan atau seniman dari kelompok minoritas dalam materi kuliah. Maybe this is all the material that I can convey. Apologies if there are any errors in the delivery of the material. Thank you. Bye.